Melihat rentang-rentang harga batubara di tahun ini, bagaimana juga nih harga komoditas batubara ini berpengaruh gitu ya terhadap makroekonomi indikator lain-lainnya. Silakan. Iya, ini menarik. Kalau dari kami sebenarnya tidak terlalu optimis dengan harga batubara. Kami mengekspektasikan rata-rata harga batubara sekitar 115 US dollar per ton, walaupun memang mungkin ada overshoot dan mungkin ada penurunan di balik itu gitu ya. Dan di periode sekarang kita percaya sih kenaikan harga batubara lebih karena sisi supply ya, ada penurunan di sisi supply, bukan hanya mungkin tadi sudah dibahas di Cina dan di India, tapi ternyata ada satu ini baru ya, embargo dari Amerika ke salah satu perusahaan batubara terbesar di Rusia yang sedikit banyak juga membuat ekspektasi supply batubara seaborne atau export market itu akan turun sekitar 40-50 juta ton gitu ya. Jadi memang ini sedikit banyak yang membuat harga batubara bergerak naik dalam beberapa minggu terakhir. Bagaimana kita melihat ini terhadap potensi indikator makro domestik? Saya pikir ini juga menjadi tantangan utama ya untuk Indonesia di tahun ini. Kalau tahun kemarin kita masih bisa memitigasi penurunan harga batubara dengan kenaikan volume produksi yang luar biasa besar dan juga ekspornya juga naik cukup tinggi, lebih dari 15-20% dari target yang dicanangkan oleh Kementerian ESDM. Tapi tahun ini dengan kondisi volume yang sudah cukup tinggi, saya pikir ada resiko penurunan trade surplus ya, kalau memang harga batubara masih bertahan di level sekitar 115 sampai 120 US dollar per ton. Jadi ini cukup challenging terutama buat nilai tukar rupiah kita juga kalau kita melihat ada penurunan signifikan di trade surplus kita. Oke, jadi itu ya challenge-nya kalau misalnya harga batubara ini terus volatil gitu ya. Nah, rentang-rentang harga batubara ini, lagi-lagi saya ingin merujuk seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Gilbert. Kalau misalnya harga batubara di bawah 100 itu rasa-rasanya itu tidak diharapkan gitu ya oleh pelaku industri batubara gitu ya. Nah, bagaimana tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan Pak Gilbert ini dan bagaimana juga sebenarnya dampaknya kalau misalnya harga batubara terus menurun dalam kisaran jangka panjang ke depannya. Mas, silakan. Iya, betul sekali, Mbak Safrina. Saya setuju dengan Pak Gilbert karena memang di bawah 100 US dollar per ton banyak beberapa perusahaan batubara, terutama mungkin yang skala kecil ya, yang memang cash cost-nya tidak terlalu efektif, itu mungkin akan mulai merasakan loss atau apa ya, negative earnings ya, negative profit di bawah 100 US dollar per ton. Walaupun mungkin ini akan membuat mereka menurunkan produksi dan secara natural akan menurunkan supply, tapi di sisi lain dampaknya bisa bermacam-macam, mulai dari mereka menjadi kesulitan cash flow, kemudian menurunkan capex sehingga permintaan atas alat berat juga bisa menurun, kemudian juga bagaimana mereka akan menegosiasi mining cost terutama ke kontraktor juga akan dilakukan ketika harga batubara sudah tidak lagi favorable dan memenuhi cash margin mereka gitu ya. Jadi saya pikir itu challenge yang lumayan besar juga, walaupun kalau dilihat dari skala emiten-emiten batubara yang listed di market kita, kebanyakan masih punya cash margin yang cukup ya. Minimal mereka tidak akan membukukan negative earnings ketika harga batubara di sekitar 100 US dollar atau di bawah 100 US dollar per ton. Oke, baik. Dan bagaimana juga ini kira-kira kita ingat 2022 lalu ada community boom di mana harga batubara sempat hampir menembus level 400-an ya Pak ya. Kita ingat ya Pak. Terus Bapak pasti sedang tuh Pak masa-masa itu. Hampir 400 ya Pak, sekarang kan normalisasi lagi gitu ya. Sekarang di 130-an gitu. Mas Adrianus Bias, nah kira-kira dengan normalisasi komoditi ini dan Indonesia tidak bisa lagi merasakan komoditi boom gitu ya. Apakah ini juga menjadi ketukan bagi Indonesia menurut Anda tidak hanya mengandalkan komoditas raw resources semata gitu, dan bagaimana juga dampak dari normalisasi komoditas ini terhadap perekonomian Indonesia dan juga market? Silakan. Ya, inilah pentingnya hilirisasi dan juga industrialisasi di negara kita ya. Jadi kalau memang kita bisa mencapai satu level hilirisasi khususnya
mungkin memang agak sulit di industri batu bara, tapi misalnya kita perbesar porsi konsumsi batu bara kita untuk listrik gitu ya. Kemudian dengan industrialisasi konsumsi listrik kita juga naik sehingga kita tidak terlalu bergantung terhadap harga batu bara ekspor misalnya gitu ya. Jadi itu sedikit banyak yang bisa dilakukan. Selain itu juga mungkin ke depan kita bisa melakukan cost efisiensi lebih baik lagi gitu ya untuk produsen-produsen batu bara, misalnya dengan menurunkan stripping ratio kah, atau dengan mengganti sumber energinya dengan porsi renewables yang lebih tinggi gitu, sehingga dari sisi cost tidak terlalu tinggi seperti level sekarang.